Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Saya Lita. Pagi ini kita ketemu di spesial Dompokan Sahabat Sehat RSUD Banyumas di hari olahraga nasional yang jatuh di hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2020. Nah, sahabat sehat, bersama kita sudah ada Dr. Naswan Hasa, dokter spesialis saraf dan ketua Badan Pembina Olahraga. Selamat pagi Dr. Naswan. Selamat pagi Mbak Lita. Sahabat sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah Dr. Wahyu Mustadi, spesialis paru di Rumah Sakit Umum Banyumas. Dan beliau adalah ketua 2 Badan Pembina Olahraga. Selamat pagi Dr. Wahyu. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini Dr. Naswan? Dr. Wahyu? Alhamdulillah, baik Mbak Lita. Ya, Dr. Naswan. Ya. Sebagai ketua Badan Pembina Olahraga. Hari ini hari yang sangat spesial, Hari Olahraga Nasional. Nah, tema untuk tahun ini kalau nggak salah itu tentang sport science ya dok ya? Ya, betul sekali. Nah, di Pembina Olahraga, program apa yang Dr. Naswan canangkan untuk mensukseskan tema tahun ini dok? Baik, terima kasih Mbak Lita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Sahabat sehat, yang pertama pasti kita harus selalu mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat yang kita terima, terutama nikmat sehat, karena kesehatan itu adalah satu hal yang sangat mahal ya. Dan kebetulan pada hari ini kita sama-sama memperingati Hari Kesehatan di Hari Olahraga Nasional AONAS yang ke-37, dan Kemenpora sudah mencanangkan satu tema besar dengan topik sport science ya Mbak ya, atau bahasa umumnya pengetahuan olahraga. Kalau dikaitkan dengan tema tersebut, mungkin kalau kita sendiri di Bapor sebenarnya ya belum begitu istilahnya ya menerapkan secara langsung untuk sport science ini, karena sebenarnya ini masih satu hal yang cukup baru ya kita di Indonesia. Walaupun sebenarnya sudah sejak tahun 2018 ya sudah digaungkan ya, cuman ya memang kita sendiri di Indonesia belum begitu menerapkan, apalagi kita yang di Banyumas mungkin ya. Tapi setidaknya kita harus punya pengetahuan tersebut ya, karena kalau dilihat dari definisi secara menyeluruh, sport science itulah pengetahuan olahraga, artinya bahwa dalam untuk meningkatkan prestasi olahraga sebaiknya kita melibatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan prestasi olahraga tersebut, yaitu antara lain misalnya bidang ilmu kepelatihan, kemudian ilmu pembinaan fisik, kemudian ada ilmu kedokteran olahraga, kemudian ada ilmu gizi olahraga, kemudian ada fisioterapi, kemudian ada psikologi olahraga, bahkan melibatkan ilmu penelitian di bidang olahraga. Jadi ilmu-ilmu tadi itu kalau bisa kita terapkan dalam bidang olahraga tentunya akan mendapatkan satu hasil yang maksimal, khususnya untuk olahraga-olahraga yang sifatnya berprestasi. Satu contoh misalnya bidang kepelatihan, bagaimana seorang pelatih itu harus memiliki ilmu, dia membuat satu sistem kepelatihan yang efektif dan efisien sehingga apa yang dia latihkan itu benar-benar mencapai hasil yang optimal. Kemudian misalnya bidang ilmu pembinaan fisik, seorang pelatih harus memiliki asisten pelatih yang dia ahli dalam urusan pembinaan fisik, sehingga diharapkan anak didiknya itu memiliki satu fisik yang prima ketika dia nanti melakoni beberapa pertandingan yang mungkin berturut-turut harus dia lakoni. Kemudian ilmu gizi, bagaimana seorang pelatih harus memiliki ahli gizi juga untuk memberikan asupan gizi yang cukup untuk para atletnya, sehingga ketika melakukan pertandingan itu benar-benar fit badannya karena memiliki asupan gizi yang cukup. Dan banyak hal yang ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diterapkan di bidang olahraga, sehingga harapannya dengan menerapkan ilmu pengetahuan di sport atau olahraga itu menghasilkan satu hasil prestasi yang maksimal. Mungkin sekilas seperti itu Mbak Dita. Jadi olahraga itu tidak asal hanya kita lari atau kita renang, tetapi ada sesuatu yang harus terukur ya dok? Iya betul sekali. Iya. Nah dok, kalau nggak salah itu Rumah Sakit Banyumas langganan untuk futsal ya dok ya? Iya betul sekali. Prestasi untuk futsalnya sudah masuk ke kabupaten juga ya dok? Oh sudah sampai ini malah tingkat arsada malah. Jadi kita berapa ya mungkin di level provinsi udah bisa ya, karena futsal ini kan
berapa kali menjuarai ya di antar rumah sakit, kemudian di 3 center UGM sini sama satu lagi kalau nggak salah di Unsus kan ada itu pertandingan sifatnya rutin itu sering menjuarai futsal itu. Jadi prestasi kita membanggakan untuk teman-teman di tim futsal di Balita. Ya, Dok, ini kita kan masih di era pandemi COVID-19. Nah, kalau kita sering membaca di internet atau buka-buka berita itu kan ada beberapa yang sering ditanyakan oleh masyarakat awam. Iya. Nah, ini saya sudah merangkum, Dok. Ceritanya sudah mau berselancar. Ada beberapa item yang sering muncul di pertanyaan masyarakat. Nah, ini yang item pertama mungkin lebih tepatnya saya tanyakan ke Dokter Naswan. Yeah. Dokter Wahyu, tunggu sebentar ya, Dok ya. Saya waktu itu dia bisa tukar nafas semua. Nanti tukaran dari sini. Sama-sama dibayar kok nggak kerja. Bayarnya gede. Olahraga saat pandemi COVID-19 aman jika dilakukan di rumah. Nah, itu faktanya gimana, Dok? Itu menurut saya itu satu hal yang benar ya, karena apa? Karena sesuai dengan yang direkomendasikan sama ini iya, sama Persatuan Spesialis Dokter Olahraga itu bang, kita disarankan sebaiknya kalau melakukan olahraga selama masa pandemi ini di rumah, karena untuk mencegah kontak fisik atau menghindari kerumunan orang-orang, karena kita tidak tahu ya kondisi di luar seperti apa. Sehingga kalau dengan olahraga di rumah diharapkan lebih aman. Kemudian yang kedua, selain dari Persatuan Dokter Olahraga juga direkomendasikan juga oleh American College Medical Center juga menyarankan supaya sebaiknya kalau olahraga itu di rumah dan menghindari tempat-tempat umum. Kalaupun seandainya harus terpaksa dilakukan di luar rumah, itu dipilih tempat yang kira-kira tidak ramai atau menghindari kerumunan. Itu saya pikir lebih aman, Mbak. Berarti tetap rekomendasi dilakukan di rumah. Iya, betul sekali, Mbak. Ya. Jadi sahabat sehat tetap pertimbangkan ketika memang terpaksa harus berolahraga ke luar rumah. Nah, untuk yang kedua ini sangat pas dengan Dokter Wahyu sebagai spesialis paru dan biasa pegang pasien. Iklan dulu. Iklannya nanti iklan hari ini. Nah, ada yang sering bertanya nih, Dok, berolahraga menggunakan masker akan mengganggu kesehatan. Karena mungkin pegel ya, Dok ya. Ya begini Mbak, jadi sebenarnya masker kan tidak menghalangi kita untuk bernapas, ya kan. Jadi selama coba deh Mbak, apa dengan masker Mbak nggak bisa bernapas? Bisa bernapas. Memang agak sedikit berkurang. Jadi kalau diukur saturasi oksigen itu memang itu ya, Dok? Ya, yang pakai alat oximetri itu cenderung turun ya Mbak. Jadi 1-2% aja. Nah makanya kalau olahraganya itu olahraga intensitasnya ringan atau sampai sedang, itu saya rasa masih aman Mbak. Kecuali kalau yang intensitasnya berat. Yang intensitas berat itu dia olahraga yang megap-megap sekali, yang diajak ngobrol itu susah. Ya misalnya sepedaan ya, sepeda manjak, diajak ngobrol misalnya, saya nggak nyaut karena nggak bisa ngomong. Nah kayak gitu Pak. Jadi kalau yang masih intensitas ringan seperti jalan kaki, jogging yang ringan-ringan, saya rasa aman-aman, justru aman dong, karena itu melindungi kita dari paparan itu. Justru aman ya, Dok ya? Justru aman. Nah, untuk penggunaan masker sendiri, itu kalau kita olahraga tetap rekomendasi untuk masker bedah atau pakai masker yang kita pakai ini, Dok? Masker bedah. Ya ini masker bedah. Ya, atau masker kain. Ya masker sebenarnya kalau untuk amannya sih masker bedah, karena masker bedah itu kelihatannya tipis, tapi sebenarnya udah dirancang pabrikan terdiri dari 3 lapis Mbak. Ada penyaring, ada yang jadi penyaringnya 3 macam. Nah kalau bisa menyaring 75% sampai kuman aja sudah artinya terhalangi sebagai barrier dengan masker bedah. Tapi kalau kain itu kan sebenarnya kelihatannya tebal kainnya, kayak kain handuk misalnya. Tapi itu menjamin kuman bisa terhalang lah Mbak itu. Karena itu kan bukan dirancang untuk menghalangi kuman tingkat mikro. Jadi kalau kita keluar rumah untuk berolahraga tetap dianjurkan untuk masker
bedah. Ya, baiknya makin tegap. Jadi bukan berarti masker makin tebal itu makin Bagus dong. menghalangi virus. Itu kan judulnya menghalangi kuman ya. Bukan berarti, kalau untuk debu ya setuju, tapi kalau untuk kuman itu belum tentu karena pori-pori itu rancangannya itu harus khusus ya, harus beda. Ya, terus yang ketiga dok. Ketiga ini dokter Mas Wan. mengikuti Care Free Day. Everyday, ya. Aman karena kita berada di udara terbuka sehingga tidak memungkinkan tertular COVID-19. Ya. Everyday itu Free Day. kalau sekarang kita alhamdulillah di Banyumas ditutup ya, karena memang itu mau tidak mau memang beresiko tinggi, Mbak, karena itu kan kontak dengan banyak orang, apalagi kalau Car Free Day itu lebih banyak cuci matanya ya, jadi dibanding olahraga. Kalau ya pengalaman, jadi apalagi kalau yang muda-muda kan dikejar-kejar katanya itu belum tentu aman dari COVID. Kan sekarang OTG banyak Mbak, ngeri. Jadi tidak jadi memang seperti Gus Naswan katakan tadi, jadi lebih baik olahraga itu mencari tempat yang sunyi sepi. Sunyi sepi sendiri, gitu. Sunyi sepi sendiri itu. Jadi itu yang paling aman. Kalau mau bersepeda, carilah tempat yang sepi di desa yang ada. Kalau itu saya banget dong. Ya, Harus datar. kalau mau berenang ya aman, boleh di sungai bareng sendiri kan. Tapi kalau di kolam renang umum, itu bersih kok tetap seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk kegiatan Care Free Day pun untuk Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari karena risiko kontak dengan banyak orang yang kita tidak tahu. Karena corona itu ini nggak seperti hantu, wujudnya tidak kelihatan. Jadi saya tidak tahu misalnya saat ini wujudnya cantik, menarik, tapi belum tentu dia bebas COVID. Seperti itu. Karena beda dengan influenza. Kalau influenza itu pasti ada gejalanya, malah bersin-bersin. Tapi kalau COVID itu seperti orang normal bisa. Itu namanya OTG. Nah itu yang, tapi dia berisiko menularkan seperti itu. ya. Jadi seminimal mungkin. Seminimal mungkin kontak dengan boleh outdoor, tapi sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian. Karena kayaknya kayak mungkin juga ya dok, kita ikut kayak Everyday jauh-jauh dari orang. jauhan kita nggak bisa ngobrol secara Nah, langsung, itu khusus dia. kita mendekat, kita merumpi jadi seperti kita Nah, begitu. Yang keempat, ini dok, dokter Naswan ya. Olahraga ringan sampai sedang dapat menghindarkan kita terkena COVID. Jadi kalau olahraganya, mungkin prinsipnya sama ya dok ya. Kalau kita olahraganya cuma jalan berapa meter, beramai-ramai pun tidak akan menularkan. Iya. Nah, olahraga ringan sampai sedang. Enggak, betul enggak. Kalau olahraga ringan sama sedang itu benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Karena dengan itu fakta, karena dengan olahraga ringan sama sedang yang kalau dengan cara kan teratur ya Mbak. Olahraga ringan sedang tapi teratur itu yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena sebenarnya menurut penelitian olahraga yang bisa benar-benar mendapatkan hasil itu bukan dari ringan atau berat, bukan dari kuantitasnya atau beratnya, tetapi berdasarkan pada keteraturannya. Harus teratur, berencana ya. Jadi perbandingan antara misalnya kita melakukan olahraga yang jarang tapi begitu olahraga langsung berat, ya. dibanding dengan olahraga yang ringan tapi teratur, itu ternyata lebih menghasilkan peningkatan daya tahan dan fisik kita yang ringan tapi teratur. Iya, jadi memang olahraga yang bisa meningkatkan daya tahan kita adalah olahraga yang ringan sampai dengan sedang, tetapi dilakukan teratur. Minimal 30 menit per hari, syukur-syukur bisa lebih, dan setidaknya kalau bisa tidak tiap hari itu minimal 2 hari sekali. Misalnya hari ini olahraga, besok enggak, besoknya harus olahraga. Karena kalau tidak, kita hasil yang kita dapat dari olahraga pertama tadi akan hilang kembali seperti kondisi semula seperti itu. Jadi itu benar-benar fakta itu menurut saya. Kalau olahraga ringan sama sedang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tetapi syaratnya satu, harus teratur ya, betul. Jangan nunggu mood ya dok ya. Jangan mut-mutan ya. Misalnya gitu, kita nunggu mood, lagi semangat olahraga semangat. Tapi begitu kesini-sini, olahraga sama aja ya, akhirnya langsung nunggu. Harus ada motivasi. Iya. Kalau bisa motivasi biar berat badan turun, betul ya, harus ada semangat gitu kan. Atau motivasi biar mempertahankan kegantengan kita kan. Olahraga itu salah satunya mencegah penuaan sel-sel. Nah, sahabat sehat, jangan lupa
pesan dari dokter muda kita ini Iya, masih adalah muda. yang masih sangat muda, olahraga itu harus teratur, terus Ada konsisten, motivasinya Motivasinya agar harus kita kuat. tetap terjaga kegantengan dan kecantikan. Kesehatan, kebugaran, Kesehatan kesehatan. dan Iya. kebugaran. Iya. Itu salah satu contoh aja sih, Iya. Mbak. Salah satunya, iya. Tapi itu biasanya paling utama dok. Jadi Iya. kita tetap semangat. Oh ya, saya sehat bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita Oh. dan anak-anak kita dok. Ya, Suami. oh, Iya, iya. iya. Ingat suami. Nah, ini yang kelima. Yang biasa ikut gym siapa ini? Nggak ada. Saya- Saya- Saya nggak kuat beban berat, saya tidak kuat. Hidup sudah berat, Mbak. Bahwa berolahraga berat di gym akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan baik untuk mencegah COVID. Siapa nih? Udah Naswan. Dokter Oh, Naswan. baik. Ya, seperti yang masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa olahraga yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu yang intensitas sedang sama ringan sama sedang itu yang teratur. Tapi intensitas yang berat itu justru kebalikannya, Mbak. Kalau kita melakukan olahraga secara berlebihan, justru malah daya tahan kita mengalami kelelahan dan daya tahan tubuh kita mengalami penurunan, dan itu malah berisiko kita untuk malah kena COVID, Mbak. Jadi sebaiknya sekali lagi, kalaupun kita ingin olahraga untuk dalam menjaga daya tahan tubuh kita yang intensitasnya ringan sampai sedang, tetapi yang sifatnya teratur. Jangan malah berlebihan ya, karena yang olahraga yang berlebihan sampai kita mengalami kelelahan, daya tahan kita malah turun dan memudahkan untuk COVID. Apalagi kalau itu kan kalau nge-gym otomatis kita di tempat umum ya, di mana alat-alat gymnya itu dipakai oleh banyak orang. Itu tidak ada jaminan kebersihan alat-alat itu ya, itu dipakai orang, kita pegang gantian, belum nanti kita lupa cuci tangan lagi kayak gitu, itu malah lebih beresiko. Jadi sebaiknya ya, kalaupun mau olahraga jangan yang berlebihan, yang ringan sampai sedang tetapi teratur. Tetap teratur. Iya. Nah, Dokter Naswan ini mungkin agak melenceng dulu ya. Mas, tapi masih ada kaitannya dengan olahraga. Ini ada Iya. pertanyaan di IG dari Mbak Uji. Oh, Mbak oh. Uji, Uh, Dokter Naswan, olahraga yang paling direkomendasikan jika ada gangguan tungkai bawah. olahraga yang paling dirumus bila ada tungkai bawah. Pasien-pasien yang nyeri Pasien-pasien tungkai. juga termasuk beliau. Iya. Kadang itu kalau sepedaan capek kan kakinya katanya Iya. Bukan kakinya, Pak. Yang lainnya. Anunya. kalau ada pasien dengan gangguan tungkai bawah itu direkomendasikan olahraga Iya. apa? Prinsipnya kalau kita mengalami satu gangguan pada salah satu sisi organ kita, olahraga yang kita lakukan jangan membebani organ tubuh kita yang sedang sakit. Katakanlah tubuh kita sakit, ya otomatis jangan melakukan olahraga yang sifatnya memberi tungkai, misalnya senam dengan lompat-lompat, jalan kaki yang sifatnya naik turun tangga atau menanjak. Jalan kaki satu kaki. Bisa, jadi prinsipnya itu, jadi bisa banyak hal yang olahraga yang bisa kita lakukan. Bersepeda dengan menggunakan sepeda statis dengan intensitas yang ringan itu bisa membantu. Kemudian renang juga bisa membantu karena dia tidak membebani tungkai. Kemudian senam-senam yang sifatnya hanya menggerakkan tubuh tanpa membebani tungkai, tidak lompat-lompat, juga bisa membuat olahraga. Juga itu bermanfaat juga, tapi tidak membebani tungkai kita. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan olahraga yang tidak membebani tungkai kita. Prinsipnya tidak membawa beban pada organ tubuh kita yang sedang sakit. Intinya itu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Uji, semoga puas dengan jawaban Dokter Naswan. Iya, Nanti kalau masih ada tidak puas nanti Ketemu di poli. di poli paru ya. boleh ketemu di Poli Paru. Terus yang keenam ini Dokter Wahyu, minum olahraga, minum air, sorry dok, minum air yang cukup secara teratur saat olahraga dapat membantu menghindari COVID-19. Ya sebenarnya itu tidak ada korelasinya ya. Minum air cukup mau tidak, karena pada prinsipnya COVID itu sifatnya penularannya kan lewat udara, droplet. Bahkan WHO yang terbaru itu penelitiannya sudah melalui aerosol, jadi dia melalui udara ya. Jadi makanya dianjurkan kalau menurut gugus COVID nasional sih, kalau olahraga jalan kaki itu baiknya ini apa sejajar, jadi supaya tidak. Cuma kan susah kalau sepedaan atau jalan kaki sejajar di pinggir jalan yang di tengah-tengah waduh. Jadi memang tidak berurutan. tidak berurutan gini. Nah, tapi kalau itu berurutan itu ada jaraknya Mbak, kalau berurutan. Jadi minimal 5 meter di depannya. Kalau sepedaan, kalau lari itu 10 meteran itu.
Nah kalau sepeda itu 20 meter. Jadi kalau depannya berhenti ya kita berhenti dulu. Nah itu repotnya di situ. Iya, jadi harus ada jarak. Itu mencegah supaya aerosolnya. ya, karena kan namanya olahraga megah-megah. Nah itu ada batu-batu, muncrat-muncratnya ke bawah angin belakangnya resikonya. Itu seperti itu. Ya, berarti kalau minum Minum air juga nggak pengaruh mau minum air putih, air susu, kalau kena virus ya tetap akan terkena. karena penyebarannya Penyebarannya lewat udara. Ya, ini dokter Naswan. Setelah berolahraga di luar rumah, sebaiknya segera mandi dan berganti pakaian untuk menghindari penularan COVID-19. Ya. Mitos atau fakta? Sebenarnya olahraga di luar rumah ya Mbak ya. Setelah berolahraga di luar rumah, sebaiknya segera mandi. Jadi dokter Naswan, dokter Ayu Mandi besar. enggak cuma muka saja. Kan biasa sepedaan kemana setelah pulang mandi. Nah itu untuk menghindari COVID-19. Menurut saya ada baiknya itu, dan mungkin lebih baik dilakukan ya setiap kali kita berolahraga di luar rumah. Ketika pulang kita sebelum kontak dengan anggota keluarga kita, sebaiknya nyampe di rumah kita lepas baju yang kita pakai olahraga, langsung di tempat cucian kita mandi. Setelah itu baru kita kontak dengan anggota keluarga, karena di luar kita tidak bisa menjamin apakah di luar ini kita membawa virus pulang atau tidak, kontak dengan siapa, kayak gitu kita juga nggak bisa menjamin. Sehingga untuk antisipasi lebih kehati-hatian kita, ya sebaiknya kalau kita habis aktivitas di luar rumah, sebenarnya tidak hanya olahraga, ketika kita bekerja pun dari luar rumah dan habis kontak dengan berbagai macam orang mungkin ya, sebaiknya kalau pulang ya kita sebenarnya harusnya mandi, ganti baju, baru kontak dengan keluarga kita, dengan anak kita, seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk kehati-hatian sebaiknya ketika kita habis aktivitas di luar rumah, terutama olahraga ya, ketika kita pulang kita ganti baju, kita mandi, dan itu akan lebih terjamin ya kebersihannya. Kan seperti itu Mbak. Kan sama seperti prinsip kita ketika pulang kerja ya dok ya. Sama ya. Ketika pulang kerja pun kita diharapkan kita pulang sebelum kita menyentuh barang-barang yang ada di rumah, kita mandi, ganti baju baru. Iya, itu lebih bagus. Efek COVID salah satunya keuntungan itu. Jadi bukan dok jadi kelar. Dari resiko Karena sering mandi itu ternyata menyebabkan kebutuhan. Oh iya. Iya. Kan jadi Mandinya sambil minum air kali. Selingan dok. Nah ini yang ke-8. Berenang itu sama dengan mandi, sehingga baik untuk mencegah COVID-19. Iya. Yang hobinya berenang, tadi berenang. Saya sebenarnya hobi berenang tapi di pinggir saja. Hanya melihat orang berenang. Melihat orang berenang. Ya intinya sama tadi saya bilang, jadi pada prinsipnya olahraga aman jika dia sendiri atau dengan keluarga. di sungai berarti ya? Oh di sungai ya, kalau punya kolam renang sendiri lebih baik. Atau di apa namanya bintang, bahasa kolam ya bintang. Kalau mau di sungai, kalau misalnya punya kolam renang ya monggo. Intinya prinsipnya jangan kontak dengan orang lain. Apalagi kalau di kolam renang rame-rame itu kan kadang suka meludah sembarangan. Risiko tinggi. Jadi itu apa tadi? Itu sepakat. Mitos. Ya, mitos. Berenang itu sama dengan mandi, sehingga baik untuk mencegah COVID. Mitos menjadi fakta ketika dia satu berenangnya sendiri atau dengan keluarga atau di tempat yang sepi lah. Di sungai. Ya di sungai boleh. Nah kalau yang ke-9 ini merupakan pertanyaan terakhir, tapi mungkin setelah itu ada pertanyaan lain yang diajukan oleh sahabat sehat di katanya masih ada 20 pertanyaan lagi. Sudah habis. Gak terasa ya, udah 2 jam ya. Oh iya. Nah ini dua-duanya. Bersepeda merupakan olahraga paling aman selama pandemi COVID-19. Nah, sebagai biker sejati, bagaimana ini? Aman banget. Sahabat sehat, yang berdua adalah biker sejati. Biker dan Konsabar ya, grup Konsabar Rumah Sakit Banyumas. Dan sudah sampai ke Kalimantan. jauh sekali. Iya, di kapal pun mereka berdua tetap bersepeda sampai ke Kalimantan. Nah, pendapatnya gimana ini dok? Saya dulu ya. Kalau menurut saya tetap aman banget kalau menurut saya. Karena saya kebetulan penggemar gue, jadinya ya tetap aman buat kita. Dengan catatan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti kita berwajib tadi, satu
sebaiknya jangan bersepeda yang bergerombol. Kalau bisa sejajar, walaupun misalnya harus bareng bersejajar. Maksimal 5 orang ya kalau direkomendasikan ya kalau itu. Bersejajar. Ya, sejajar ini. Jadi kena mobil yang satu, yang kedua dicari tempat yang sepi ya, jangan yang terlalu ramai kita. Kalau biasa kita nyari tempat yang sepeda sepi. di hutan-hutan, Mbak. seperti lagu Bruri. Iya. Lagu zaman now, kan kuncinya di jalan yang sepi. Kalau belum nyari, kalau nyepeda di hutan-hutan. Di hutan sebenarnya, ya. Sambil- Siapa tahu nemu sesuatu di hutan. Sekalian cari kembang. Iya betul, kembang hutan. Hutan lagi. Kita yang ketiga, jaga jarak selalu. Tadi seperti yang Dr. Wahyu, kalau sepeda minimal jaraknya 20 20 meter, ya. Ya, jadi untuk menghindari aerosol yang mungkin yang ditimbulkan oleh teman kita yang di depannya, karena semua biasa. muncul-muncul. Iya, di depan. As-was. Ya, Nah, itu. gitu. Itu kan kalau 20 meter mungkin udah ketiap udara ya, Ya, kan nggak sampai betul. besok kita udah hilang kayak gitu. Jadi prinsipnya tadi sama kayak yang sebelum-sebelumnya kalau Jadi kalau saya sama. sepedaan berdua sama dia itu jauh-jauhan. Iya, kita kontaknya Kalau pakai dia HP. telepon, Berarti itu kalau karena musuhan ya. kalau musuhan. Kalau orang melihat memfotokan berdua, Jauh-jauhan. jauh-jauhan, kiranya lagi ada sesuatu. Nah, itu aja bicara. Padahal aslinya sudah menerapkan protokol kesehatan. Iya, iya, memberi contoh. Ya. Padahal terkait luar biasa. Alasan ya, alasan. Ini pada prinsipnya aman. Aman, aman. Benar. Amannya sama, intinya harus kalau takut ya pakai protokol kesehatan, tetap pakai masker, terus jaga jarak, physical distancing itu tetap dimanapun sebenarnya physical distancing pada new normal ini tetap berlaku, mau olahraga, mau ke kantor, mau ke tempat ibadah itu dalam masa new normal ini tetap harus protokol kesehatannya dipakai, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Tadi kalau habis dari luar aktivitas di luar rumah olahraga, mandi junub, mandi besar, ya mandi lah intinya. Jadi maksudnya harus tetap diterapkan protokol kesehatan itu. Karena di sini sekarang banyak banget kemarin kasus-kasus yang kemarin di razia masker tanpa masker ketangkep itu di swab positif dan dirawat di rumah sakit. Nah, itu. Jadi kita nggak tahu di luar itu OTK apalagi kalau di zona merah. Kalau untungnya kita masih belum sampai zona merah lah ya. Nah, itu. Ya satu lagi tadi mungkin nambahin kalau sebuah sebaiknya jangan di daerah zona merah. Ya, zona Sebaiknya merah. pilih yang zona hijau kayak gitu. Zona hijau. Zona hijau ya. Zona hijaunya ini asli atau zona Asli, hijau? asli. Asli Zona ya? hijau. Asli, mengerti definisi dalam arti sebenarnya loh Mbak, yang zona hijau bukan. Nah, ini di luar konteks ini ya dok ya. Iya. Sering kita bertanya kalau kita goes untuk menjaga stamina itu minum degan sama gula air degan sama gula jawa itu benar nggak dok? Nah itu belum. Itu sama serius. saya Jadi mungkin sahabat ya. degan, terus jalan Kelapa muda ya. sama kopi. Ya. Ya kalau kopi nggak itu susah kalau kopi. Degan sama gula maksudnya intinya gulanya untuk Iya. sebagai Jadi kalau energi. mungkin kalau dilihat dari komposisinya, Ya, kalau gula jawa ya otomatis dia tinggi tinggi glukosa ya. Kalau degan itu tinggi elektrolit. Elektrolit, Ya, jadi- memang ketika kita melakukan olahraga yang cukup intensitas sedang sampai berat, mungkin banyak kita menguras untuk energi dan kebutuhan elektrolit tubuh kita juga harus meningkat, terutama kalium. Nah, di komposisi air kelapa muda itu kan kandungan elektrolitnya cukup banyak, sehingga mungkin dengan mengkonsumsi air kelapa muda dan gula jawa itu untuk menambah asupan energi kita sebenarnya seperti itu, Pak. Kalau mau simpel mungkin coklat ya. Ya, kalau coklat juga Coklat, cukup coklat tinggi yang kandungan disukai glukosanya. Wanita itu. Coklat. Sebenarnya itu untuk ya sama menyimpan energi itu, Iya. energi cadangan. Selama Saya sering memotivasinya itu malah ketika ada orang olahraga, Iya. kita anjurkannya coklat itu Oh, sih bawa- apa? bawa- Kelapa muda. Iya. Beli di sepeda itu bawa kelapa. Nah, itu lebih repot lagi bang nyarinya. Menambah beban ya. Menambah beban penderitaan. Jadi olahraganya tambah Tambah berat. beban, Tuh. beban terlalu berat itu. Iya iya. Ya, mungkin itu. Mbak. Jadi Kalau Anda sudah pernah belum dok minum kelapa muda? pernah saya waktu sepedaan ke mana? Ke pantai. Ke pantai mana? Tapi Yang Saltong itu selalu ya, kalau pas nyampe sana istirahat minum kelapa muda. kebetulan yang jual kelapa muda mbak. Kalau nggak ada yang jual mau gimana? Susah. Makanya lebih simpel pakai coklat aja, terus pakai minuman yang banyak mengandung elektrolit. Elektrolit ya. Ya. Sahabat sehat,
Tidak terasa 30 menit kita sudah bersama Dr. Naswan dan Dr. Wahyu. Semoga apa yang kita Obrolkan. obrolkan. Dopokan. Dopokan. Dopokan itu artinya apa? Obrol. Dopokan itu ngomong. Ngomong asal ini. Bukan. Ngalor Maksudnya ngidul. kalau itu. Dopok itu Atau mulai apa ya? ngomong. Dopok itu ngomong sing buket banget. Bukan banget. Bukan kurang bukan banget. Jadi seperti kita di pertemuan RT kan biasanya itu Dopokan. ada Saya rasa, saya kira lesehan, bukan ya? bukan. Beda. Dopok itu dopokan itu ngobrol tapi Kan dongkrok gitu ya, dongkrok. Dopok itu ngomong. Oh, ngomong. Dopok Bahasa ya. bahasa Iya. asli Banyumas. ya. Lama di luar sih ya. Tidak. Sahabat sehat, terima kasih waktunya. Luar angkasa. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat untuk Amin. sahabat sehat semua. Amin. Dr. Naswan, Dr. Wahyu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Ya. Semoga di Dopokan Sehat ke depan kita akan Nanti ratingnya naik ya. Kalau kalau Naswan yang ngomong Dr. naik. Naswan tanpa masker ya. Tanpa masker, tanpa masker, Bubar naik lagi nanti. ratingnya. Bubar nanti. Karena nanti akan terlihat betapa gantengnya beliau. Ya, Ya. seperti India, artis India itu. Iya. Ya, terima kasih sahabat Ya. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Oke.